Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan lahirnya Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 22 Januari 1948 ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang berujung pada pemberontakan. Kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin ini selalu diwarnai dengan pergolakan internal yang diawali dengan persetujuan perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, salah satunya karena menyempitkan wilayah kekuasaan Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri, ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR bersama Tan Malaka dan Sultan Syahrir. FDR ini merupakan koalisi yang menghimpun berbagai kekuatan politik seperti PKI, Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosial Indonesia, dan Partai Buruh. Nah, yang kedua adalah kembalinya Musso dan ambisi komunis, di mana Musso yang merupakan pemimpin PKI baru saja kembali dari Belanda setelah diasingkan selama bertahun-tahun. Nah, Musso ini bertemu dengan Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin menyebarluaskan paham komunis dan ingin membuat PKI berkuasa di Indonesia. Nah, hal ini juga membuat Musso ingin mendirikan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, dan hal tersebut satu tujuan dengan FDR yang menginginkan perubahan radikal di Indonesia. Yang ketiga, propaganda anti-RERA dan ketidakpuasan militer. Kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi aparat negara atau RERA yang digagas oleh Kabinet Hatta memicu reaksi keras dari PKI dan juga para bekas tentara. RERA ini bertujuan untuk mengembalikan 100.000 tentara demobilisasi menjadi rakyat sipil di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit dan juga kekhawatiran akan adanya agresi Belanda. PKI dan para bekas tentara melihat RERA sebagai upaya melemahkan kekuatan militer Indonesia dan juga menghambat perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Propaganda anti-RERA pun digencarkan, memicu sentimen dan juga memperkeruh situasi. Nah, yang keempat adalah ketegangan ideologi dan perebutan pengaruh, di mana pergolakan antara ekonomi dan politik di Indonesia memanas akibat perbedaan paham, yaitu komunis dan nasionalisme di Indonesia. Hal ini diperparah di mana PKI ingin memiliki kekuasaan yang lebih di Indonesia, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan. Nah, hal ini juga memanas di mana PKI dan TNI memiliki tujuan yang berbeda, di mana PKI melihat TNI sebagai penghalang sehingga ingin memperlemah militer di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kelima ada faktor internasional dan perang dingin. Faktor internasional berupa perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Ini mempengaruhi politik yang ada di Indonesia. PKI sendiri didukung oleh Uni Soviet beserta negara-negara komunis lainnya, sedangkan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mendukung pemerintahan Indonesia. Ketegangan ideologi global ini diperuncing situasi Indonesia. PKI sendiri melihat peluang tujuan politiknya. Selanjutnya ada para tokoh di peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama, dari pihak pemberontak pastinya ada Musso. Musso ini merupakan ketua dari PKI. Beliau kembali ke Indonesia setelah berada 12 tahun di Uni Soviet untuk mendalami perihal komunis. Beliau ini merupakan kunci atau otak di balik pemberontakan ini. Beliau ingin menjatuhkan Kabinet Hatta dan mengganti menjadi pemerintahan baru yang ke arah komunis. Beliau juga menjadi salah satu tokoh utama, tokoh penting untuk memobilisasi massa untuk bergabung di pemberontakan ini. Yang kedua yaitu ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini merupakan tokoh utama juga, tokoh penting di pemberontakan ini. Sebelumnya, Amir Syarifuddin pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Tetapi kemudian beliau turun jabatan, lengser dikarenakan pada saat itu ada mosi yang tidak terima dengan perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Kemudian setelah lengsernya beliau dari jabatannya, beliau membuat sebuah FDR atau namanya Front Demokrasi Rakyat. Di Front Demokrasi Rakyat ini beliau menjadi ketuanya. Nah, FDR ini menjadi kekuatan utama bagi pemberontakan PKI pada saat itu. Dan yang ketiga, tokohnya yaitu ada Dipa Nusantara Aidit atau yang biasa kita kenal DN Aidit. Beliau dianggap sebagai pemimpin utama di PKI juga dan yang menjadi otak di balik pemberontakan PKI di Madiun. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama itu ada Jenderal Sudirman. Pada saat itu, Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar dan beliau memegang peran kunci di situ. Karena beliau menyuruh para TNI atau memerintah para TNI untuk menumpas pemberontakan PKI dan
diperintahkan untuk menertibkan wilayah-wilayah di Madiun tersebut. Kemudian, Jenderal Sudirman memerintahkan Gatot Subroto untuk menumpas pemberontakan PKI di daerah Jawa Tengah. Yang selanjutnya, beliau memerintahkan Kolonel Sungkono untuk menumpas pemberontakan PKI di daerah Jawa Timur. Nah, di daerah Jawa Timur ini, Jenderal Sungkono dibantu oleh para santri yang ada di sana. Sepulangnya dari Uni Soviet pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso mengunjungi Soekarno di Jogja dan menyampaikan strategi jalan baru supaya Indonesia mendapatkan kedaulatan yang penuh. Namun Hatta menolak strategi tersebut dikarenakan menurut Hatta Indonesia seharusnya bersikap netral terhadap konflik-konflik yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sikap Hatta tersebut memicu amarah Musso dan komunis sehingga mereka melakukan pemberontakan. Lalu Musso kembali melakukan aksi provokasi kepada tentara, pemuda, dan buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi ini terjadi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan milik tuan tanah di Surakarta. Aksi PKI yang dilakukan oleh Musso ini ternyata sangat membahayakan posisi RI saat itu yang sedang mengupayakan menarik perhatian atau menarik simpati dari Amerika. Pada tanggal 9 September tahun 1948, PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso mengajukan sebuah surat kepada PNI dan Masyumi yang berisi tentang usulan pembentukan Komite Front Nasional. Namun, ajuan atau usulan tersebut ditolak karena ada perbedaan yang besar, baik itu dari segi politik ataupun dari segi perjuangannya. Pada tanggal 13 sampai dengan 16 September 1948, awal pemberontakan terjadi ketika FDR selalu membuat onar di wilayah Surakarta yang aksi-aksinya yaitu pembunuhan-pembunuhan dan juga mendorong para pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja dan memprovokasi propaganda anti pemerintah, yang dimana FDR itu melakukan Surakarta sebagai titik Wild West atau titik kacau. Kenapa Surakarta dijadikan titik Wild West atau titik kacau? Itu agar si PKI dan juga FDR dapat mengalihkan pemerintah agar mereka nantinya akan menuju ke wilayah yang mereka akan kuasainya, yaitu Madiun. Nah, dikala para pemerintah sedang kacau-kacaunya mengamankan kota Surakarta, di situ PKI pindah ke arah timur, yaitu ke arah Madiun dan melakukan aksi-aksi pemberontakan lainnya. Dan di situ awal bentrok antara PKI dan juga TKR. September 1948, mereka mulai melakukan pemberontakan yang dimulai dari pukul 3 pagi yang ditandai dengan suara tembakan pistol sebanyak 3 kali. Ketika suara tembakan tersebut, mereka PKI mulai melakukan gerakan non-parlementer. Bahkan tidak hanya gerakan non-parlementer saja, tetapi juga mereka melakukan gerakan pelucutan senjata. Hingga akhirnya kota Madiun dikuasai mulai dari kantor polisi, kantor pos, bank, dan kantor telepon. Dalam hitungan jam, mereka mulai menguasai separuh kota Madiun. Mendengar hal tersebut, Musso dan Amir mengunjungi kota Madiun dan berdiskusi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. PKI itu sangat berkeinginan supaya seluruh Indonesia tahu bahwa kota Madiun sudah dikuasai olehnya dan sudah berpisah dari Republik Indonesia. Sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut, mereka menguasai Radio Republik Indonesia dan Gelora Pemuda. Lalu Musso melakukan siaran radio untuk mengumumkan bahwa telah berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pada tanggal 19 September tahun 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan yang terjadi di Madiun merupakan sebuah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Dan selain itu, Musso telah membentuk Republik Soviet Indonesia. Pada malam yang sama, Musso menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta merupakan seorang budak imperialisme Amerika dan pengedar Rusia. Akan tetapi, beberapa pemimpin FDR memutuskan untuk tidak berpihak terhadap Musso. Mereka justru menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Mereka juga melakukan siaran melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan merupakan sebuah kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Sayangnya, pemerintah Indonesia terlihat abai terhadap upaya FDR untuk mengakhiri konflik yang terjadi pada saat itu. Pemerintah justru menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Nah, akhir dari pemberontakan PKI Madiun, hal pertama yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta setelah mendengar terbentuknya Republik Soviet Indonesia, Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Dalam siaran radio tersebut, Soekarno menyatakan ultimatum kepada rakyat untuk memilih di antara Musso atau Soekarno dan Muhammad Hatta. Akibat dari pidato yang dilakukan oleh Soekarno, beberapa rakyat yang awalnya berpihak kepada PKI memutuskan untuk berpihak kepada pemerintah. FDR
yang ada di Banten dan Sumatera menyatakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI Madiun. Musuh yang mendengar pidato yang disampaikan oleh Soekarno segera membalasnya melalui siaran radio. Dalam siaran radio tersebut berisi tentang pernyataan bahwa PKI akan terus berperang hingga titik darah penghabisan. Karena siaran radio yang dilakukan oleh Musso mengakibatkan Muhammad Hatta dan Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui undang-undang untuk memberikan kekuasaan selama 3 bulan kepada Soekarno yang bertujuan menyelamatkan Indonesia. Soekarno yang diberikan kekuasaan segera memerintahkan TNI untuk melakukan gerakan operasi penumpasan PKI Madiun. Untuk menumpas pemberontakan ini, Soekarno memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah, Kolonel Sungkono di Jawa Timur, dan Kolonel Nasution sebagai pimpinan dari operasi penumpasan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1948 ini. Pasukan pro-pemerintah, terutama Divisi Siliwangi, bergerak menuju Madiun untuk menggempur pasukan PKI yang berjumlah sekitar 5 hingga 10.000 orang tentara. Untuk menghindari konflik dengan TNI, FDR atau PKI mundur ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir Syarifuddin, FDR melarikan diri ke sebuah desa bernama Desa Kandangan di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Namun nyatanya desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin. Akhirnya pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun pada tanggal 30 September. Pada tanggal 31 Oktober, Musso yang sedang berusaha melarikan diri dari tahanan akhirnya tewas akibat ditembak mati saat sedang sembunyi di kamar kecil. Hal ini mengakhiri karirnya sebagai pimpinan PKI yang hanya berlangsung selama 80 hari. Sedangkan untuk Amir dan beberapa pimpinan PKI lainnya akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Desember dan kemudian dieksekusi dengan cara ditembak mati. Operasi penumpasan ini berakhir pada bulan Desember, meskipun beberapa oknum yang terlibat masih belum sempat diadili akibat adanya agresi militer Belanda. Selanjutnya ada hikmah dari pemberontakan PKI Madiun 1945, yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar terhindar dari konflik dan perpecahan. Nah, peristiwa ini juga mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap ancaman ideologi Pancasila.